Shalom saudara yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dengan kami di sini Elkana Ministry. Hari yang indah, hari yang Tuhan berikan buat kita. Saya ingin mengajak saudara yang hari ini di rumah lagi santai, lagi duduk setelah beraktivitas seharian. Mari saudara kita sejenak memberikan waktu kita untuk mendengar firman Tuhan yang hari ini saya rindu bacakan dalam kitab Imamat pasalnya yang keempat. Imamat pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-35. Buat semua saudara-saudara yang mungkin sudah membaca, melewati dari Imamat 4, mari terus bersemangat saudara. Dan buat saudara yang hari ini masih belum membaca di kitab Imamat pasalnya yang keempat, saya mengundang kita untuk mempersiapkan hati, pikiran kita untuk baca Alkitab. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bersyukur untuk hari yang Kau berikan Bapa, kami ada sebagaimana kami ada karena kasih Tuhan. Hari ini, saat ini, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biar Bapa yang memberkati setiap kami. Lewat firman Tuhan yang kami baca, kami menemukan kedamaian, menemukan jalan-jalan keluar, menemukan bahwa hidup kami benar-benar dikasihi Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, sebab kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami berdoa Roh Kudus membuka setiap pemikiran-pemikiran yang baru di dalam pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah bagi setiap kami karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Kristus Yesus, haleluya. Amin. Baik saudara, mari kita siapkan hati, siapkan Alkitab kita. Mungkin saudara-saudara ada dalam perjalanan, saudara tidak kebetulan melihat tayangan ini, saudara bisa terus mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga yang terakhir saudara. Baik, mari kita baca bersama-sama di Imamat pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berkata, korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam, ayat yang ke-7, kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan, imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu.
Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuatnya mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan, lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Ayatnya yang ke-16, imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Elohimnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahan seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran, dan darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Ayat yang ke-27, saudara, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Ayat yang ke-32, jika ia membawanya seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela, lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-35. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia menerima pengampunan. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini kita sudah selesai membaca kitab Imamat pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ke-35 dengan perikop korban penghapus dosa.
Mari saya mengundang kita semua saudara hari-hari ini untuk semakin berkomitmen untuk selalu membaca Alkitab setiap hari. Saudara bisa memberikan waktu saudara mungkin di pagi hari, siang atau malam hari. Biarlah segala yang kita lakukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara jangan lupa besok kita akan membaca kembali firman yang terdapat dalam Imamat pasalnya yang kelima. Saya berdoa saudara dipenuhi oleh kasih anugerah Tuhan setiap hari, dipenuhi oleh cahaya kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita berjalan, melakukan hal-hal yang Tuhan izinkan saat kita berjalan dalam kehidupan ini. Tuhan mendapati kita semua ada dalam terang kasih Tuhan, ada dalam kesetiaan, komitmen kepada Tuhan. Tetap pegang iman percaya kita saudara, apapun kondisi hidup kita, permasalahan kita, tetap pegang keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus, sebab hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita dalam setiap musim persoalan dan hidup kita. Saudara, terima kasih banyak untuk semua saudara-saudara yang sudah subscribe di channel YouTube kami Elkanah Ministry. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat saudara juga yang sudah like, komen, bahkan share video-video dari kami. Kami berterima kasih, doa kami menyertai saudara-saudara. Tuhan Yesus senantiasa mengasihi dan menjagai kehidupan saudara. Akhirnya kita ketemu besok lagi. Biarlah anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan terus Tuhan berikan bagi hidup kita, dan kita anak-anaknya terus ada dalam hati yang penuh kedamaian, penuh sukacita, karena kita punya Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.